Ya, selamat sore semuanya. Kali ini channel Sahabat Semua Bengkel akan mereview mobil Isuzu Panther Grand Touring tahun 2001. Mari kita mulai dari bagian depan, terutama bagian-bagian lampu dan bempernya. Nah, di bagian lampunya sendiri kita bisa lihat kalau headlampnya dan lampu sen terpisah ya, tidak tergabung jadi satu dengan bodi. Sementara itu dia memiliki bumper, ini bukan modifikasi ya teman-teman, bodinya memang bawaan ori dari mobil. Di atas grillnya terdapat tulisan Panther. Nah, grillnya ini dia tidak menyatu dengan kap mesin, dia menyatunya dengan bodi, dan di tengah ini ada tulisan Isuzu. Di samping kiri juga sama ya. Lalu ke bawah dia mempunyai fog lamp. Nah, untuk lampunya sendiri masih memakai lampu halogen, bukan LED. Ya, selanjutnya kita ke kap mesinnya. Lanjut ke bagian mesin dari Isuzu Panther. Isuzu Panther ini ditenagai 2500 cc. Dia memiliki rasio bahan bakar 1:12, dilengkapi dengan turbo juga. Nah, ini turbonya di bagian bawah sini. Dia juga mempunyai fitur OHV Direct Injection. Jadi OHV Direct Injection itu dia berfungsi untuk efisiensi bahan bakar. Ya, seperti ini ruang mesin dari Panther Grand Touring. Lanjut ke bagian samping, profil ban dan velgnya. Velg dan bannya masih ori ya. Dia memiliki ukuran 235/70 R15, merek GT Radial. Di belakang ban ada mudguard sama footstep. Nah, ini penampakannya. Oke, kita lanjut ke bagian interior. Di bagian interior ada handle, ada tweeter, terus ada armrest yang dilengkapi dengan power window. Cuma dia masih belum ada power door lock, hanya ada window lock. Di sini ada subwoofer nih di bagian kanan. Di samping kanan subwoofer ada laci kecil menyimpan. Di samping pintu ada fusebox, ini berisi sekring-sekring. Nah, seperti ini bentuknya. Oke, kita lanjut ke bagian kokpit pengemudinya. Di bagian kokpit pengemudi dia ada leveler untuk kaca spion. Di samping lever kaca spion dia ada lampu fog lamp. Nah, di bawahnya ini modifikasi. Jadi dia pernah dipasangin alarm sama yang punya mobil, cuma dilepas. Masih belum auto retract ya spionnya. Dia harus buka tutup. Kunci Panthernya masih pakai kunci besi seperti ini. Ya, mari kita starter mobilnya. Kurang lebih begitu ya suaranya. Oh ya, di Panther ini ada cuk. Nah, di sini ada cuk. Jadi dia berfungsi untuk ketika pertama kali menyalakan mobil, ingin memanaskan, cuk harus diputar ke kanan dulu. Instrumen speedometernya berbentuk analog. Dia MID nya udah digital, trip A, trip B. Tuh, setirnya 4 palang. Nah, belnya ada di sini. Bagian kanan di depannya setir dia untuk lampu sen.
Lanjut di bagian kiri pengemudi ada saklar wiper. Dia belum ada intermittennya, hanya ada kekuatan leveling off, intermediate, low, sama high. Lanjut ke bagian kiri speedometer, ada untuk saklar menyalakan wiper belakang. Nah itu wipernya udah nyala. Washer, ini washer lagi habis, jadi kalau dinyalakan tidak kelihatan airnya. Lalu ada hazard. Lanjut ke bagian tengah ada single din. Single din ini pastinya bukan orinya ya, dia udah dimodifikasi, kisi AC. Lalu di bawahnya ada climate control. Nah climate control ini hanya ada blower sama pengatur suhu, tapi pengatur suhu hanya di bagian kedinginan saja, panas tidak ada. Terus pengatur arah semburan juga tidak ada. Di bawahnya ada laci atas bawah sama pemantik soket lighter. Ini soket lighternya juga dilepas sama pemiliknya, jadi diganti charger USB HP. Lalu masuk ke transmisinya Panther Grand Touring, dia memakai transmisi otomatis 4 speed. Nah ini ada tuas untuk overdrive, kelihatan kalau kita klik dia mati. Jadi fungsi overdrive sendiri itu untuk di jalan tol. Misal di jalan tol overdrive kita nyalakan, kita bisa mencapai kecepatan maksimal. Lanjut di bawahnya ada handrem. Di samping handrem ada cup holder 2 biji. Cuman dia belum ada armrest. Jadi kalau nyetir berpergian jauh, siap-siap tangan bisa capek sama keju-keju. Oke, kita matikan dulu mesinnya, lanjut ke bagian belakang. Di bagian sisi belakang untuk tuas tangki base-nya dia masih manual. Harus buka. Nah, buka manual dulu. Untuk di pintu belakang bagian penumpang dia masih polos, cuman ada armrest, tuas, pembuka tutup pintu sama power window. Coba kita naikin. Duduk di bagian belakang agak lega, soalnya tempatnya lumayan luas. Terus di bagian belakang juga terdapat lampu kabin. Ini lampu kabinnya cuman lagi mati. Nah, di sisi tengah dia terdapat asbak, bisa dibuka tutup. Oke. Di bagian belakang masih terlalu belum banyak fitur, mungkin ada hand grip untuk pegangan tangan. Nah sementara untuk kabin depannya kita bisa lihat dari sisi belakang kayak begini penampilannya. Oke, kita lanjut ke bagian belakang. Oh ya, Grand Touring ini 7 seater ya teman-teman, jadi kita bisa dipakai untuk beramai-ramai mobilnya. Ini penampakan bagian samping. Oke, kita lanjut. Nah di bagian belakang seperti ini penampakannya. Dia ada lampunya di satu, ada lampu sen, lampu mundur, sama lampu untuk stop lamp. Ini ban lagi dilepas, jadi kelihatan nakalnya doang. Nah, ini washernya di sini. Ini wiper. Ada logo Touring. Kita buka, kita lihat dulu. Nah. Di belakang ada blower AC ya, jadi double blower mobil Grand Panther Touring ini. Nah, ini untuk mengukur kecepatannya. Nah, 1, 2, 3. Oke. Sementara itu di pintu belakang terdapat beberapa subwoofer, 2 subwoofer kanan kiri. Dia ada handle sama tuas pembuka tutup pintu belakang, sama yang bawah berfungsi untuk mengisi air untuk washer. Oke, nah ini ada footstep juga di belakang, jadi untuk membantu ketika naik
ke mobil. Lanjut ke bagian sisi penumpang pengemudi. Di bagian sisi penumpang pengemudi ada dua laci, atas sama bawah, masih belum soft opening. Ada sisi visornya juga, sun visor, tapi dia masih polos. Sebenarnya di bagian pengemudi juga ada, cuman lagi dilepas sama pemiliknya. Oke. Sekian, terima kasih sudah menonton. Jika teman-teman punya review atau mobil yang ingin diusulkan untuk diulas, bisa langsung ke kolom komentar dan cara-cara di sana. Terima kasih.